Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Bagas Aji Putrayana dengan NIM D400-2065 kelas C Praktikum Dasar Mikroprosesor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar Praktikum Dasar Mikroprosesor tahun ajaran 2021-2022 yang berjudul menampilkan running text yang ditentukan oleh button pada dot matrix dengan Atmega 32. Di sini adalah rangkaian yang digunakan pada tugas besar tersebut. Ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Atmega 32 sebanyak satu buah. Kemudian di sini terdapat 3 buah button yang dihubungkan dengan power dan Atmega 32. Di sini ada 3 resistor dan ground. Di sini terdapat 3 dot matrix 8x8, ada 3 buah 74HC595 dan 8 buah LED green dan ground. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Atmega 32 dan port-port yang digunakan di dalamnya. Yang pertama adalah port A. Port A di sini dihubungkan dengan ini LED dot matrix 8x8. Bisa kita lihat 81, 82, 83, B1, B2, B3 sampai B8. Ini tidak dihubungkan dengan kabel karena nantinya akan ruwet. Di sini untuk port B dihubungkan dengan 74HC595 pada bagian ini. Kemudian pada port C dihubungkan pada button dan power. Di sini button sendiri digunakan untuk menampilkan data yang nantinya menampilkan datanya di LED dan di dot matrix. Setiap button menyimpan data atau akan menampilkan data yang berbeda. Kemudian di sini terdapat LED. LED ini disambungkan pada port ke D. Port D ini urut dari lampu ke 0 sampai lampu ke 7. Kemudian di sini ada dot matrix sebanyak 3 buah yang dirangkai secara paralel. Kemudian ininya untuk pin-pin yang sebagian sini dihubungkan pada 74HC 595 sebagian sini. Saya rasa demikian untuk penjelasan rangkaian. Kita lanjut ke penjelasan script. Saya cek dulu apakah video masih merekam. Oke. Untuk yang pertama terdapat pengenalan dan port output yang nantinya akan digunakan. Kemudian kita masuk ke mulai. Di sini terdapat program yang nantinya berfungsi untuk mencek kondisi button 1. Apabila SPIS pin C bernilai 1 atau bernilai benar, maka akan skip atau skipping atau melewatkan script atau fungsi-fungsi di bawahnya. Kemudian ada rejam. Rejam artinya adalah meloncat, yang nanti apabila ini bernilai 0 maka akan masuk ke mulai 2 yang berada di bawah. Di sini terdapat play button 1 akan menampilkan data yang nantinya akan ditampilkan apabila button 1 menyala. Untuk yang pertama ada .cseg, ini adalah fungsi utama dalam penggunaan dot matrix. Ini adalah data-data yang digunakan. Kemudian ada ulang. Ulang sendiri berfungsi sebagai menampilkan angka NIM yang di sini berbentuk desimal 065 yang akan nanti dirubah dengan Atmega 32 nanti menjadi biner yang nantinya akan ditampilkan pada LED tadi yang dirangkai 8 buah tadi. Kemudian di sini ada 0E. 0E sendiri akan berfungsi sebagai
agar dot matrixnya nanti tidak menyala semua atau tidak error ya. Kemudian ini ada loncat, ada recall clock yang nantinya berfungsi untuk penggeseran karakter. Di sini ada clock. Mohon maaf, loncat sendiri nanti digunakan untuk perulangan karakter, dan clock sendiri digunakan untuk pergeseran karakter dan penghentiannya. Di sini masuk ke data. Data sendiri menampilkan untuk button pertama akan menampilkan nama beserta 3 digit yang terakhir. .db ini digunakan untuk pengaktifan dot matrix. Untuk datanya sendiri nanti kita bisa menggunakan simulasi atau mengawang-awang kolom mana dan baris mana yang digunakan agar menampilkan huruf yang kita inginkan. Apabila kita sudah mengerti, maka data tersebut kita menggunakan angka heksa agar lebih singkat ya. Untuk 0E seperti yang saya katakan tadi, agar tidak error nantinya dot matrix yang digunakan. Kita masuk ke mulai 2 seperti tadi. Sebenarnya ini sama ya, hanya berbeda variabel, karena apabila variabelnya sama atau mulai saja, nanti akan terhubung ke atas sehingga nanti skripnya tidak berjalan semestinya. Di sini terdapat pinj 0 dan rejam. Apabila pinj bernilai benar, maka akan melewatkan program di bawahnya. Kemudian kita masuk enjoy, yaitu cek kondisi button kedua. Apabila button kedua menyala, maka kita akan masuk ke play 2 atau button 2 on. Ini diawali seperti biasa .seg sebagai awalan dari setiap program yang menggunakan dot matrix. Di sini adalah data-data yang digunakan, data dikali 2 dan seterusnya. Ini ulang, ini masih sama ya. Ulang sendiri akan menampilkan tanggal lahir saya di per D 04. Ini adalah bilangan desimal yang nantinya akan diubah menjadi angka biner dan ditampilkan pada port D atau lampu LED tadi. Kemudian kita masuk ke loncat 2 yang nantinya masih sama, berfungsi untuk perulangan karakter, dan clock 2 ini digunakan untuk pergeseran karakter atau pemberhentiannya juga. Kemudian selanjutnya adalah data. Data pada button 2 nantinya akan menampilkan tempat lahir saya, yaitu Karanganyar, dalam bentuk heksa. Seperti biasa, sebaiknya kita simulasikan dulu atau kita membuat semacam gambar terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengetahui kolom mana dan baris mana yang kita gunakan, dan selanjutnya kita mengubah data tersebut dari biner ke bilangan heksa agar lebih singkat. Kemudian kita masuk ke enjoy 2 untuk mengecek kondisi button 2. Seperti biasanya ya, apabila button 2 menyala maka akan menampilkan ini tadi, dan apabila button 2 mati akan masuk ke sini, SKU ini ya. Cek kondisi button 3 masih sama, untuk mengecek saja. Dan apabila button 3 menyala akan mengeksekusi skrip-skrip di bawah ini yang diawali dengan .seg untuk dot matrixnya. Saya lihat dulu apakah masih menyala. Untuk selanjutnya kita masuk ke play 3. Play 3 tadi sudah ya, yaitu ulang 3. Ulang 3 di sini akan menampilkan umur saya dalam bentuk biner, yaitu 19 tahun. Kemudian masih sama, loncat 3 berfungsi untuk pengulangan karakter, dan clock 3 digunakan untuk
Oke, saya lanjutkan. Untuk delay sendiri digunakan untuk memberi delay ya pada Atmega 32 yang nantinya akan menampilkan data-data atau karakter-karakter yang telah saya program di sini. Untuk data pada button 3 nantinya akan menampilkan umur saya, yaitu 19 tahun, menggunakan bilangan heksa seperti biasa. Kemudian akan masuk ke SQUI. SQUI sendiri merupakan cek kondisi ya, cek kondisi button ketiga, yang apabila button menyala nanti akan mengeksekusi data di atasnya, dan apabila button mati akan masuk ke mulai atas. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba mensimulasikan terlebih dahulu rangkaiannya. Ini adalah rangkaian yang telah saya buat tadi. Oke, lebih mudahnya kayak seperti ini. Oke, kita coba start atau menyalakannya. Kita coba button 1 kita on kan. Bisa dilihat di sini akan menampilkan karakter nama saya beserta 3 digit name terakhir, dan di sini akan menampilkan name terakhir saya, 3 digit name terakhir saya dalam bentuk biner. Untuk selanjutnya saya menyalakan button kedua. Di sini akan menampilkan karakter tempat lahir saya, dan di sini adalah tanggal lahir saya dalam bentuk biner. Sini Karanganyar. Oke, selanjutnya adalah button ketiga. Di sini akan menampilkan umur 19 atau umur saya, dan di sini adalah bilangan biner dari umur saya, yaitu 19 tahun. Oke, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.